Baik, selamat hari Sabat, saudara sekalian. Kita akan Selamat. mengikuti renungan dan kembali kita akan belajar dari seri pelajaran Ka'bah. Saat ini pelajaran ke-12. 12 suku Israel. Dan kita akan membahas dua suku, yaitu Lewi dan Yehuda. Dan nanti sore kita akan bahas dua suku lagi, sehingga hari ini kita tuntaskan 6 suku. Mudah-mudahan sahabat depan 6 suku lagi bisa kita selesaikan dan kita boleh mengambil pelajaran daripadanya. Dan mohon maaf harus dibagi oleh karena banyak nasihat penting bagi kita, dan jika dirangkumkan semua suku dalam satu pelajaran akan tidak hanya terlalu panjang, tapi juga ada pesan-pesan yang bisa saja terlupakan. Oleh karena itu kita ambil dua dan melihat bagaimana nasihat pengalaman hidup mereka menjadi bagian kita. Apa yang menjadi aplikasi praktikal bagi kehidupan kerohanian kita di penghujung zaman akhir ini. Sebelum kita belajar, kembali kita perlu baca ayat inti kita, terdapat dalam Mazmur 77 ayat 14, yang berkata, "Ya Allah, jalanmu adalah kudus, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" Kembali dalam bahasa Inggris lebih mengena, maksudnya, "Thy way, O God, is in the sanctuary." Ya, jalanmu ya Allah ada di dalam Ka'bah. Dan sebelum kita masuk dalam pelajaran ke-12 ini, mari kita ulangi secara singkat intisari pelajaran ke-11 tentang suku Ruben dan suku Simeon. Yang pertama Ruben. Ruben adalah terutama dalam keluhuran dan kesanggupan. Ya, dia orangnya istimewa juga, terutama dalam keluhuran dan kesanggupan. Tetapi Ruben tidak menghargai hak kesulungannya. Dia berzinah. Dia menodai petiduran ayahnya. Kemudian Ruben tidak stabil seperti air. Namun akhirnya Ruben melakukan penyelidikan hati dan bertobat. Doa Musa bagi Ruben adalah Ulangan 33 ayat 6. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Bagaimana dengan Simeon? Simeon orangnya keras, pembunuh. Simeon juga berzinah. Karenanya, Simeon menjadi umat yang terserak di antara orang Israel. Simeon jumlahnya tadinya banyak, namun menjadi semakin berkurang. Simeon tidak menerima doa berkat dari Musa. Namun, saat Raja Asa dan Raja Yosia mengadakan pembaharuan, Simeon kembali kepada Allah yang benar. 2 Tawarik 15 ayat 9. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Ya, perhatikan, Simeon tinggal di antara bangsanya tapi dianggap orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan, yaitu Allah Bapa, Allahnya Raja Asa dan juga nanti Raja Yosia beserta dengan dia. Ini adalah peristiwa di mana Raja Asa dan Raja Yosia nantinya membawa kembali Israel menyembah Allah yang benar, dan Simeon ikut dalam pergerakan tersebut. Nah, apa hubungannya dengan pelajaran Ka'bah? Yang pertama, jalanmu ya Allah ada dalam Ka'bah. Siapakah jalan itu? Yesus Kristus. Dialah jalan keselamatan dan saat ini melayani sebagai pengantara kita di dalam bilik Maha Suci. Yang kedua, meskipun hidup kita seperti Ruben dan Simeon, namun kita masih punya harap. Satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, telah menyediakan jalan yang baru dan hidup, yaitu anaknya Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita mempunyai pengharapan. Datang dan pandang pada Yesus, minta rohnya agar kita diubahkan menjadi serupa dengan dia. Dan kemudian ingat jubah imam berikut ini, yang kita sudah bahas dalam pelajaran sebelumnya. Sesuai pelajaran jubah imam,
12 suku Israel itu adalah lambang umat Allah, yang adalah jantung hatinya, dan lambang pemerintahan ada di atas bahu Yesus, yaitu pemerintahan atas umatnya. Itu sebabnya pada permata yang di atas bahu, pada masing-masing permata tersebut ada tertulis 6 suku, ya. Terukir nama 6 suku pada masing-masing bahu, dan diukir sesuai urutan kelahiran. 12 suku Israel adalah lambang umat Allah, dan itulah jantung hatinya. Karenanya Allah Bapa perintahkan Musa untuk membuat Ka'bah agar dia hadir di tengah-tengah umatnya dan menyediakan jalan keselamatan. Ka'bah hadir karena ada umat Allah yang adalah jantung hatinya. Itu sebabnya tutup dada itu bertatahkan permata. Dan setiap baris ada 3 permata yang melambangkan akan perwakilan setiap suku, ya, yang adalah umat Allah. Nah, mari kita lihat 2 suku berikutnya, yaitu Lewi dan Yehuda, serta apa yang menjadi bagian kita di penghujung zaman akhir ini. Yang pertama, Lewi. Kejadian 29 ayat 34. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Inilah perkataan Lea yang tidak dicintai oleh Yakub. Perhatikan ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Namun meski demikian, apakah Lea putus harap? Tidak. Ya. Dia tetap berharap suaminya mengasihi dia, apalagi dengan kehadiran 3 anak laki-laki. Lea tidak menyadari bahwa dalam kerinduan akan cinta suaminya, bayi kecil itu akan menggenapi namanya dalam arti yang jauh lebih luas daripada yang dia perkirakan. Jauh lebih mendalam dari sekedar kasih Yakub kepada dirinya. Lewi itu akan membantu untuk menyatukan anak-anak Israel dengan suami mereka yang agung, yaitu Sang Pencipta alam semesta. Yesaya 54 ayat 5 berkata, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Siapa Tuhan yang dimaksud? Allah Bapa. Lihat pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nama Lewi tampaknya merupakan ramalan dari pekerjaan seumur hidup suku Israel tersebut. Namun peristiwa pembunuhan yang dia lakukan bersama Simeon membuat sikap Yakub berubah. Kita baca Kejadian 49 ayat 5 sampai 7. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya, mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya, mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Ini adalah doa Yakub sebelum dia meninggal, yang dia berikan kepada Simeon dan Lewi. Harapan Lea sepertinya buyar oleh karena kondisi ini. Anak yang diharapkan menjadi penyatu yang menyebabkan kasih malah kena kutuk. Tetapi adakah kutuk bisa berubah menjadi berkat? Nehemia 13 ayat 2. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Kutuk bisa berubah jadi berkat, dan itu karena kuasa Allah, yaitu Allah Bapa, yaitu saat kita yang berdosa bertobat. Nah, kapan Lewi menyatakan pertobatannya? Keluaran 32 ayat 25 dan 26. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya,
sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Ini peristiwa penyembahan berhala, anak lembu di lembah Gunung Sinai, saat Musa naik ke gunung untuk menerima 10 hukum Allah. Musa berkata, siapa yang memihak kepada Allah Bapa, datang kepada dia. Dari 12 suku Israel, hanya satu suku, yaitu suku Lewi yang berkumpul kepada Musa. Seluruhnya, bukan sebagian atau sedikit, tetapi seluruh suku Lewi memihak kepada Allah yang benar. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, Musa tidak bilang, mari kita buat seminar dan tanya jawab atau diskusi siapa Allah yang benar. Musa katakan, pilih. Kalau mau ikut Allah Bapa, datang kumpul kepada saya. Tidak perlu diskusi atau debat, tidak perlu seminar. Bukti sudah banyak dan jelas. Tugas umat adalah pilih. Perhatikan yang berikut ini, Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu Allah Bapa, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apakah Yosua bilang, mari kita buat seminar, atau mari kita diskusi dan berdebat? Tidak. Yosua bilang, pilih. Tidak perlu diskusi, tidak perlu debat. Pilih. Kemudian, 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Apakah yang Elia lakukan? Dia beri pilihan kepada Israel. Elia tidak minta ruang diskusi atau debat. Elia minta umat pilih. Tapi umat diam saja. Karena itu, Elia arahkan untuk dibuatlah mezbah dan masing-masing persembahkan korban, supaya jelas siapa Allah yang benar. Karena umat diam dan tidak menentukan pilihannya. Nanti setelah mereka lihat bukti, baru mereka menyatakan siapa Allah yang benar. Namun tidak ada diskusi, tidak ada debat. Umat tugasnya memilih karena bukti sudah nyata dan banyak. Bukti sudah terlalu banyak dinyatakan siapa Allah yang benar. Pelajaran demi pelajaran tersedia dan banyak. Silahkan ikuti dan pelajari. Pilihan ada pada umat, pilihan ada pada saudara. Dan Lewi memilih Allah yang benar, bukan berhala. Bagaimana dengan kita? Perhatikan bukti-bukti berikut yang dinyatakan oleh perwakilan resmi Gereja Advent yang sekarang ini. Yang pertama adalah Associate Professor dan Dekan Departemen Sejarah Gereja di Andrews University. Dia katakan dalam bukunya yang berjudul The Adventist Trinity Debate, bagian pertama, Historical Overview, yang menjelaskan adanya 5 tahap perubahan dari non-Trinitas menjadi Trinitas dalam Gereja Advent. Tahun 1846 sampai 1888 dia sebut sebagai dominasi anti-trinitas. Kemudian tahun 1888 sampai 1898 dia sebut sebagai periode ketidakpuasan. Ini semua dia yang buat ya. Tahun 1898 sampai 1913 dia katakan pergeseran paradigma. Tahun 1913 sampai 1946 dia nyatakan sebagai penurunan umum dalam mendukung anti-trinitas. Dan 1946 sampai 1980 pertumbuhan dominasi trinitas. Ini pernyataan dari Jerry Moon. Nah, perhatikan yang warna biru yang disebut periode dominasi anti-trinitas. Kalau kita hitung ada sekitar 40 tahun lebih. Apa artinya? Artinya pergerakan Gereja Advent berdiri dan tumbuh
dari dan dalam kebenaran non-trinitas. Selama 40 tahun lebih, Gereja Advent berdiri dalam kebenaran Allah yang benar. Ya. 40 tahun lebih itu bukan sebentar, ya, itu panjang. Kemudian seorang profesor lainnya yang bernama Merlin D. Bird, ya, dalam bukunya History of Seventh-day Adventist Views on the Trinity, halaman 139, dia berkata begini, perkembangan doktrin Trinitas menunjukkan bahwa kadang-kadang perubahan doktrinal membutuhkan berlalunya generasi sebelumnya. Bagi orang Advent hari ke-7, butuh lebih dari 50 tahun untuk doktrin Trinitas menjadi baku. Ini diterbitkan tahun 2006. Jadi menurut sejarawan Gereja Advent, lebih dari 50 tahun para pionir kita, termasuk Nyonya White, tidak percaya Trinitas. Dan sesuai perkataan Merlin, membutuhkan berlalunya mereka, atau membutuhkan mereka mati dulu. Ya. Mereka meninggal dulu, hingga akhirnya Gereja Advent menerima doktrin Trinitas. Inilah yang dia sampaikan. Kalau memang Trinitas kebenaran sejati yang Alkitabiah, kenapa diterima begitu lama? 50 tahun lebih, dan tunggu orang mati dulu. Ya. Dan jika memang harus dirubah menjadi Trinitas, apakah para pionir yang non-Trinitas masih bisa disebut pionir? Kalau pada akhirnya yang benar adalah Trinitas, kenapa mereka tetap disebut pionir? Ya. Mereka adalah kaum non-Trinitas. Kan ini ironis. Kenapa ironis? Kita yang percaya non-Trinitas dan mengabarkannya, kena disiplin, dan banyak yang kena pecat. Tetapi para pionir Gereja Advent yang jelas-jelas dinyatakan non-Trinitas tidak kena disiplin. Ya, mereka malah tetap dihormati jadi pionir. Bukankah semuanya seharusnya, ya, saya ulangi, bukankah ini semuanya seharusnya membuat tanda tanya bagi umat Allah? Ya. Mohon maaf, ini semua perlu saya sampaikan agar semakin banyak umat berpikir dan bergumul, serta menentukan pilihan. Kita kembali ke suku Lewi. Pada saat krisis tersebut, kehormatan Allah dan tujuannya lebih berharga bagi orang Lewi daripada semua hubungan duniawi. Tidak ada saudara, tidak ada keluarga atau teman yang menghalangi kesetiaan mereka kepada Allah yang benar. Sebagai imbalan atas kesetiaan mereka, keimamatan yang adalah hak kesulungan dari Ruben diberikan kepada suku Lewi. Apa yang hilang dari Ruben karena ketidaksetiaannya di rumah ayahnya, Lewi dapatkan karena kesetiaannya kepada Allah yang benar di hadapan seluruh Israel. Inilah pertobatan Lewi, dan kutuk yang dia terima dari Yakub berubah menjadi berkat. Perhatikan berkat Musa bagi Lewi. Ulangan 33 ayat 8 sampai 11. Tentang Lewi ia berkata, ia di sini adalah Musa, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di Masa. Dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Kutuk berubah menjadi berkat. Puji Tuhan. Apa rahasianya? Bertobat dan kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa. Berikut ini proses penyerahan hak sulung keimamatan kepada suku Lewi. Ulangan 3 ayat 40 sampai 43. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka,
Dan ambillah orang-orang Lewi bagiku, akulah Tuhan, sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.273 orang. Allah Bapa memerintahkan Musa untuk hitung seluruh anak sulung orang Israel, dan ada 22.273 orang. Ini anak sulung. Semua anak sulung ini, hak keimamatannya telah diambil dan diserahkan kepada orang Lewi. Nah, berapa jumlah orang Lewi? Bilangan 3 ayat 39. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.000 orang. Jumlah orang Lewi totalnya 22.000. Ada selisih 273 orang. Lebih banyak anak sulung dibandingkan orang Lewi. Lalu apa yang harus dilakukan? Ulangan 3 ayat 45 sampai 48. Ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku, akulah Tuhan. Sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu, haruslah engkau mengambil 5 sikal seorang. Engkau harus mengambilnya menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. Ada uang tebusan bagi yang 273 orang tersebut, sebab anak sulung lebih banyak dari orang Lewi. Setelah ini, resmilah suku Lewi menjalankan keimamatan bagi umat Israel. Semua pelayanan di Ka'bah dilakukan oleh suku Lewi. Bahkan saat Ka'bah pindah, hanya suku Lewi yang dapat bereskan dan angkut. Dan ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, suku Lewi tidak menerima tanah milik pusaka. Suku Lewi tidak diharapkan untuk menghabiskan waktu dan kekuatan mereka dalam mengolah tanah, bertani, serta memelihara ternak. Kesejahteraan rohani seluruh umat Israel menjadi tugas mereka. Dan agar mereka dapat melakukan pekerjaan ini dengan lebih mudah, orang-orang Lewi diberikan 48 kota, tersebar di seluruh 12 suku, dan persepuluhan digunakan untuk mendukung mereka. Sebagaimana nubuatan Yakub, akhirnya suku Lewi memang terserak di antara umat Israel, tetapi kutuk telah berubah menjadi berkat. Mereka terserak untuk melayani kehidupan kerohanian umat Allah. Apakah pernah suku Lewi harus mencari nafkah di luar pelayanan di Ka'bah? Pernah. Nehemia 13 ayat 10 dan 11. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Orang Lewi pernah harus bertani karena tidak ada dukungan lagi buat mereka dari umat. Ini peristiwa umat-umat Allah atau orang Israel ditawan ke Babel. Namun masih ada yang tinggal di Yerusalem. Namun yang tinggal ini juga tidak memperhatikan orang Lewi. Lewi, seperti suku-suku lain, memiliki sejarah yang kelam. Tidak semua benar kepada Allah. Tetapi suku itu terus ada di Israel sampai zaman Kristus dan memiliki perwakilan yang layak di antara para rasul, seperti Barnabas. Kisah 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Pada masa krisislah orang-orang Lewi memperoleh kemenangan besar mereka.
Dalam suatu krisis penyembahan, suatu keputusan dibuat dengan cepat. Banyak yang gagal pada saat-saat seperti itu karena mereka tidak memiliki karakter Kristen yang mandiri. Artinya, banyak umat yang senangnya hanya ikut-ikutan. Mereka memiliki kebiasaan untuk mengikuti pimpinan atau orang-orang yang mereka percayai, dan mereka tidak memiliki kekuatan dalam diri mereka sendiri. Dia yang akan selalu terbukti benar dalam krisis kehidupan harus memiliki hubungan yang jelas dengan Allah di surga dan harus lebih takut kepada Allah Bapa daripada manusia. Dari semua orang Lewi, ada 2 orang yang ternama, yaitu Musa dan Harun. Musa teguh dan kokoh seperti batu karang, tidak bergeming meski ombak menghantam. Namun Harun lebih mengakomodir, lebih kompromi. Akibatnya apa? Peristiwa penyembahan anak lembu di lembah Sinai, serta Imamat 10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Ini bukti cara mendidik Harun kepada anak-anaknya yang tidak tegas. Nadab dan Abihu melakukan pelanggaran karena mereka mabuk anggur, padahal imam tidak boleh minum anggur yang memabukkan. Apakah arahan Musa kepada Harun, abangnya? Imamat 10 ayat 6. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati, dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini, tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Harun tidak boleh berkabung. Ini suatu tantangan yang berat bagi seorang ayah dan orang tua pada saat anaknya mati. Dari ini, umat diberi pelajaran bahwa Allah menghukum semua yang berbuat dosa, meski dia anak imam sekalipun. Tidak ada kecuali. Ini pelajaran penting bagi Harun. Apakah ada perubahan dalam hidup Harun? Mazmur 106 ayat 16. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun, orang kudus Tuhan. Harun disebut orang kudus Tuhan, orang kudus Allah Bapa. Ini bukti bahwa telah terjadi perubahan dalam hidup Harun, dan perubahan itu kesetiaan kepada Allah Bapa. Nanti, 1/12 dari 144.000 akan dipimpin dengan nama Lewi. Mereka adalah orang-orang yang karena dosa mendapatkan kutukan, tetapi yang karena meninggalkan dosa dan bertobat kembali kepada Allah yang benar, mereka menerima berkat. Sementara orang-orang di sekitar mereka bimbang dan jatuh, mereka berdiri teguh pada Allah Bapa, dan kutuh berubah jadi berkat yang berlimpah dari tangan Allah Bapa yang berbelas kasih. Inilah Lewi. Selanjutnya, Yehuda. 1 Tawarik 5 ayat 2. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Dalam doa berkatnya, Yakub juga menyatakan, Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Bagaimana Yehuda menjadi lebih di atas dari saudara-saudaranya, dan dengan demikian mewarisi hak kesulungan rohani ini? Ini adalah pokok yang layak dipelajari dengan cermat oleh setiap orang yang menginginkan bagian dalam hak kesulungan rohani yang besar, yang dengannya kita saat ini dapat menjadi pewaris kehidupan kekal. Nah, jika kita baca catatan Alkitab tentang kehidupan ke-12 putra Yakub, fakta menyatakan bahwa Yehuda adalah seorang pemimpin. Yehuda menawarkan dirinya sebagai penjamin bagi Benyamin. Pada waktu anak-anak Yakub menawarkan kepada dia
membawa Benyamin berangkat ke Mesir. Sebab Yusuf saat itu meminta supaya yang bungsu diajak. Yakub tadinya tidak setuju, tapi dengan penawaran dari Yehuda, Yakub setuju dan membiarkan Benyamin pergi ke Mesir. Awalnya Ruben yang menawarkan untuk sebagai penjamin, tapi tawaran Ruben ditolak. Ruben menawarkan anaknya sebagai jaminan, bukan dirinya, tetapi Yehuda menjaminkan dirinya kepada Yakub. Kemudian saat mereka pindah ke Mesir, Kejadian 46 ayat 26, Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Yakub utus Yehuda sebagai perwakilan keluarga untuk menemui Yusuf dan panggil datang ke Goshen agar bertemu dengan Yakub ayahnya. Dan bagi kita yang sudah ikuti pelajaran sebelumnya yang berjudul Yehuda Pengantara, Yehudalah yang memohon kepada Yusuf akan kelepasan Benyamin. Dan kembali Yehuda menjaminkan atau menyerahkan dirinya agar Benyamin bisa bebas. Hal ini membuat akhirnya Yusuf menyatakan identitas dirinya yang sebenarnya. Oleh karena itu, Yehuda memenangkan kepercayaan ayah dan saudara-saudaranya. Seluruh kisah diceritakan dalam doa berkat yang diucapkan Yakub bagi Yehuda tepat sebelum kematiannya. Kejadian 49 ayat 8 berkata, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf, namun karena situasinya berbeda. Kekayaan dan posisi Yusuflah yang membuat unggul dan membuat dia menerima penghormatan. Tetapi tidak demikian dengan Yehuda. Yehuda mendapat penghormatan dari saudara-saudaranya bukan karena kekayaan dan posisi, tapi karena hubungan setiap hari pada kehidupan rumah tangga. Kepercayaan ini tidak lahir dalam sekejap, tetapi hari demi hari, integritasnya yang tinggi memenangkan rasa hormat saudara-saudaranya. Sampai pada akhirnya, atas kehendak mereka sendiri, bukan karena paksaan, mereka memuji dan sujud di hadapannya. Kehidupan konflik dan kemenangan atas kecenderungan egois hatinya sendiri tergambar dalam kata-kata berikut. 1 Tawarik 5 ayat 2. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf karena situasi, tapi kepada Yehuda itu karena hubungan mereka di rumah tangga. Penting kita pahami akan hal ini. Perhatikan 1 Tawarik 5 ayat 1. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Dosa Ruben ini bukanlah dosa yang dilakukan di depan umum. Inilah dosa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Tidak ada yang tahu. Ruben gagal baru dalam rumah tangga. Tetapi Yehuda tidak. Itu sebabnya ayat 2 berkata tadi, memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Ini semua Yehuda peroleh dari kehidupan di dalam rumah. Yehuda tidak mendapatkan penghormatan dari saudara-saudaranya karena kehidupannya di luar rumah. Kehidupan asli kita ada di dalam rumah. Terlebih saat tidak ada orang lain dan hanya keluarga. Itulah kita aslinya. Yehuda memenangkan penghormatan saudara-saudaranya di dalam rumah. Bisa lihat perbedaan Ruben dan Yehuda? Wahyu 7 ayat 5 berkata, dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. 12.000 dari 144.000 akan memasuki kota suci di bawah nama Yehuda. Orang yang pada masa kesusahan telah diakui oleh saudara-saudara mereka sebagai pemimpin yang dipercaya. Dalam doa berkatnya, Yakub berkata, Kejadian 49 ayat 9, Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku.
Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Apa maksudnya doa Yakub ini? Yakub menjelaskan kepada kita akan keteguhan karakter Yehuda. Jika kita bisa mengalahkan singa, maka kita bisa mengalahkan karakter Yehuda. Tetapi apakah kita bisa kalahkan singa? Tidak bisa. Alkitab berkata, Hosea 5 ayat 14, sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam, lalu pergi. Aku akan membawa lari, dan tidak ada yang melepaskan. Tidak ada yang bisa kalahkan singa. Inilah karakter Yehuda. Karakter Yehuda adalah karakter dambaan kita semua sebagai umat Allah. Ketegasan yang berintegritas Kristen, dan tahu bahwa Tuhan beserta kita saat kita diserang oleh setan dan pengikutnya. Yehuda kokoh namun berserah. Yehuda juga sebuah suku yang mandiri. 2 Samuel 2 ayat 4. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana, menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Setelah matinya Saul, Yehuda tidak tunggu-tunggu agar yang lain akui Daud sebagai raja Israel. Yehuda langsung mengurapi Daud menjadi raja atas kaum Yehuda. Dan Daud memerintah sebagai raja di Yehuda selama 7 tahun 6 bulan. Bisa baca di ayat 11. Kemudian, 2 Raja-Raja 17 ayat 6. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Ini adalah kondisi setelah Salomo meninggal dan Israel jatuh. Israel terbagi 2. Yehuda dan Benyamin tetap setia kepada keturunan Daud. Sementara 10 suku yang lain mempunyai raja yang baru, yang bukan dari garis keturunan Daud. Namun demikian, Yehuda juga akhirnya ditawan. Yehuda ditawan oleh Babylon. Hal ini terjadi pada zaman Raja Sedekia. Sebab meski Yeremia sudah memberikan amaran kepada Zedekia, tetapi pada waktu Babel mengepung, gantinya menyerahkan diri sebagaimana perintah Tuhan, Sedekia melarikan diri. Zedekia dan rombongannya dikejar dan ditangkap. Anak-anak Zedekia dibunuh di hadapannya. Sedekia sendiri dibutakan dan ditawan ke Babel. Lalu Yerusalem dirobohkan dan istana raja serta perumahan rakyat dibakar. Bisa baca dalam Yeremia 38 dan 39. Tuhan bilang, serahkan dirimu, maka kamu akan aman, keluargamu aman, Yerusalem juga aman. Tapi tidak. Sedekia malah pergi lari, dan akhirnya kehancuran terjadi. Meski demikian, sebagaimana doa berkat Yakub bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, lihat penjelasan ayat berikut ini. Yesaya 7 ayat 14-16. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Ini adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus, dan pada saat itu ada peristiwa yang menarik telah terjadi sebagai kegenapan ayat 16, di mana Yesaya katakan, negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Nah, sejarah menyatakan Herodes, raja terakhir yang memerintah atas orang-orang Yahudi, wafat beberapa tahun setelah kelahiran Kristus. Dalam wasiatnya yang pertama, Herodes mengangkat Antipas sebagai penggantinya. Tetapi wasiat terakhirnya menyatakan bahwa Arkelaus sebagai orang yang akan memerintah sebagai penggantinya. Orang-orang yang siap menerima Arkelaus sebagai raja kemudian memberontak. Oleh karena situasi ini, Arkelaus dan Antipas sama-sama pergi ke Roma untuk menyampaikan tuntutan mereka di hadapan Kaisar.
Kaisar tidak membenarkan siapapun, tapi dia mengirim kembali Arkelaus ke Yudea sebagai raja. Baca Matius 2 ayat 19 sampai 22. Dengan janji bahwa jika terbukti layak menjadi raja, maka kaisar akan memberikan kepada dia mahkota. Tetapi dia tidak pernah menerima mahkota tersebut. Karenanya, sejarah ini menggenapi nubuat Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 15. Ulangi, Yesaya 7 ayat 16. Bahwa negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tidak ada yang menjadi raja resmi saat itu, pada saat Yesus lahir. Luar biasa pimpinan Allah bagi umatnya, khususnya bagi Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beralih, dan bahwa saat Yesus lahir tanah Yudea, di masa pemerintahan Roma, tidak ada raja yang berkuasa saat itu, sebab Yesuslah raja dan tongkat kerajaan tidak beralih dari Yehuda. Suku Yehuda juga mempunyai tokoh-tokoh iman seperti Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba meneramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb adalah dari suku Yehuda. Imannya luar biasa dan keberaniannya yang tak kenal takut telah menjadi inspirasi bagi pria dari segala usia. Di puncak kehidupan, imannya kuat. Ketika laki-laki lain hanya melihat raksasa kesulitan dalam memasuki tanah perjanjian, tapi tidak dengan Kaleb. Bahkan pada usianya yang 80 tahun, ya, di antara kita ini belum ada yang 80 ya, hampir-hampir 80 ada. Pada usianya yang 80 tahun, dia pimpin sukunya untuk rebut tanah milik pusakanya. Dia maju berperang pada usia 80 tahun. Baca Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Siapa lagi pahlawan iman dari suku Yehuda? Daniel. Kita baca Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel adalah dari suku Yehuda. Teguh, kokoh, dan berserah. Selanjutnya, Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Hanaya, Misael, dan Asaria adalah dari suku Yehuda. Teguh, kokoh, dan berserah. Inilah karakter Yehuda. Seperti singa, tidak bisa ada yang kalahkan. Daniel juga dilemparkan ke lubang singa, tetap teguh, kokoh, dan berserah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kesetiaan hubungan mereka dengan Allah Bapa. Mereka tidak menyayangkan nyawa mereka, asal tetap teguh dan setia kepada satu-satunya Allah yang benar. Bagaimana dengan kita? Tidak heran, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, datang dari garis keturunan Yehuda. Dan puji Tuhan, tongkat kerajaan memang tidak pernah beralih dari Yehuda. Sebab saat ini Yesus sebagai pengantara kita di surga memegang tongkat kerajaan, yaitu tongkat kebenaran. Baca Ibrani 1 ayat 8. Dan nanti setelah Yesus menyelesaikan tugasnya sebagai pengantara, dia datang sebagai Raja. Raja kita dan alam semesta, lahir dari garis keturunan suku Yehuda. Dan Lukas menuliskan dalam Lukas 1 ayat 33. Dan ia akan menjadi Raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Masing-masing kita bisa jadi Lewi, bisa juga Yehuda, tetapi bukan berarti tanpa celah dan tidak punya harapan. Di dalam Yesus kita dibenarkan dan punya harapan. Yesus imam besar kita dan dia sudah menang. Dialah yang suaranya didengar oleh Bapa. Hanya melalui dia doa kita sampai kepada Bapa. Karenanya
entah kita Ruben, entah kita Simeon, entah kita Lewi atau Yehuda. Saat ini waktunya datang kepada Yesus, pandang pada Yesus, sampaikan semua segala isi hati kita, akui semua dosa-dosa kita, sebab Dia saat ini sedang mengantarai kita di bilik yang maha suci kepada Bapa. Berdoalah kepadanya, minta rohnya agar kita menjadi baru. Kutuk berubah menjadi berkat. Dan saat kita masuk pintu gerbang Yerusalem baru nanti, perhatikan pintu mana kita masuk. Sebab setiap pintu gerbang tertulis nama suku Israel. Dan ingat pelajaran ini. Lalu puji Allah Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan terima kasih oleh karena pada pagi hari ini, sahabat yang indah boleh berkumpul melalui media dan mendengarkan nasihat firman-Mu, khususnya melalui pengalaman kehidupan suku Lewi dan suku Yehuda. Biarlah melalui pelajaran pengalaman mereka ini, kami sebagai umat-umat-Mu pasti mempunyai kesamaan, belajar dari pengalaman mereka, dan terutama untuk bertobat, berbalik kepada Allah yang benar. Inilah kunci dari pengalaman mereka. Mereka sempat jatuh, berbuat dosa, hidup bercela, tapi mereka dipulihkan karena mereka mau kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa. Oleh karena itu, jalan-Mu ya Allah ada dalam Ka'bah, dan itu adalah Yesus Kristus. Biarlah kami datang kepadamu hanya melalui satu jalan, melalui anak-Mu saja. Dan biarlah Yesus hadirlah dalam hidup kami melalui roh-Mu. Ubahkan kami jadi baru. Biarpun kalaupun ada kutuk dalam hidup ini, berubah jadi berkat, dan gunakan kami menjadi juru kabar-Mu, terserak di antara umat Allah, menjadi imam-imam, dan menjadi pengajar, mengabarkan tentang Allah yang benar, sehingga lebih banyak jiwa-jiwa yang kembali kepadamu. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.